mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Di tengah problematika rakyat Indonesia, bagaimana penguasa hari ini kalah oleh oligarki, bagaimana penguasa hari ini mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, kami Aliansi BEM seluruh Indonesia, saatnya mahasiswa bergerak, saatnya rakyat bangkit melawan bagaimana penguasa Jokowi hari ini mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kawan-kawan semua untuk hadir di aksi nasional pada tanggal 28 Maret 2022, hari Senin pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menggeruduk Istana Negara. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Halo, apa kabar? Nih ketemu di hari Senin, Seninnya cerah, tetapi suasana Senin ini hiruk pikuk. Jadi I love Monday, begitu Bung Rocky. Ya, saya lihat di langit Jakarta itu helikopter mulai menderu-deru, kayaknya lagi memantau sesuatu di sekitar Monas. Iya, benar ya, di BEM SI memang yang sekarang ini bergerak, mereka mau menuju istana, tapi beda dengan kelompok Cipayung Plus ya. Cipayung Plus atau Cipayung Minus, saya lupa kemarin itu. yang datang bertemu Jokowi. Kalau mereka ini datang menuntut Jokowi, ini BEMSI ya, ini memang kelompok mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Dan kemudian setelah itu yang juga hiruk pikuk ini kan soal duet, nah ini tandem saya nyebutnya gitu ya, antara Ketua DPD Lanyala Mataliti dan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra untuk menggugat PT 20%. Nah ini dahsyat ini, duet maut ini Bung Rocky. Ya, dan kita tahu bahwa persoalan kita hari ini adalah kerumitan atau kekacauan di dalam istana. Dan yang paling peka pertama kali mendeteksi itu selalu adalah mahasiswa itu, yang menganggap bahwa dari awal seluruh kritik masyarakat sipil itu menunggu mahasiswa bergerak, dan memang selalu momentum itu tersedia, dan nggak usah anggap bahwa mahasiswa itu nggak berani. Mereka selalu punya dimensi sebetulnya insting intelektualitas yang kadang-kala lambat, tapi kadang-kala tiba-tiba menimbulkan gempa bumi politik, dan itu yang sedang berlangsung sekarang. Ada banyak gerakan di daerah, dan akhirnya terakumulasi dalam satu gerakan nasional. Itu yang juga kita tahu bahwa perubahan sosial itu selalu punya rumus. Kalau misalnya ada keadaan yang memburuk, tentu akan ada semacam upaya untuk memperbaiki, dan perbaikan itu selalu mulai dari kalangan intelektual. Ini kalangan intelektual kampus ya, bukan kalangan intelektual yang kemarin datang ke Pak Jokowi itu. Apa namanya? Cipayung plus enggak, minus enggak, dia Cipayung plus minus. Plus minus kan artinya kira-kira kan. Oh, Cipayung plus minus ya. Oke. Iya, di Cipayung plus minus tuh. Dan udah. Nah, terhubung lagi dengan soal-soal lain yang seringkali seolah-olah ditinggalkan, yaitu upaya untuk mempersoalkan presidensial threshold. Jadi bagus sekali Pak Yusril berduet dengan Pak Lanyala, karena dua-duanya punya sebut aja nyali konstitusional yang lengkap gitu. Pak Lanyala mengerti bahwa DPD itu wakil langsung dari rakyat. Kalau DPR kan itu wakil dari partai. Jadi Pak Lanyala betul berupaya untuk mengingatkan kita bahwa ada pelanggaran konstitusi kalau presidensial threshold itu tetap 20%, tidak dinolkan. Dan Pak Yusril tentu tahu itu karena beliau cerdas dan cerdik di dalam berargumentasi itu. Yusril Iza Mahendra tentu punya kepentingan politik yang nggak perlu disembunyikan. Tapi dia juga seorang yang ngerti betul bahwa kepentingan politik itu harus berbasis pada ide konstitusi. Jadi kalau dua teman ini pergi ke Mahkamah Konstitusi, itu artinya akan ada kegemparan politik lagi. Jadi terlihat sekarang di Jakarta ada gerakan mahasiswa, dan di seluruh Indonesia ada gerakan emak-emak yang berupaya terus untuk mempersoalkan harga minyak goreng, dan ada gerakan
tokoh petinggi politik yaitu DPD dan Yusril yang juga pemimpin partai sekaligus seorang intelektual yang terandal di dalam soal konstitusi. Itu yang akan jadi semacam poros baru dalam upaya untuk mempercepat endgame. Karena kalau kita nggak sebut endgame, nanti kita lupa bahwa seolah-olah ini hal yang biasa. Semua ini terjadi karena ada psikologi endgame. Orang ingin cepat-cepat lihat perubahan kok, gitu kira-kira. Ya. Insting saya begitu. Ya, saya chat Bang Yusril gitu. Saya bilang ini mantap kalau Profesor Yusril Issayam turun. Kenapa? Karena selama ini kan selalu MK beralasan legal standing. Nah, PBB ini kan partai peserta pemilu gitu ya. Satu. Yang kedua, kita kenal memang Profesor Yusril ini kalau bangun argumentasi sangat solid gitu. Makanya dia berkali-kali menang dalam berbagai saat. Jadi ini bakal seru memang, hari-hari ini bakal seru. Dan Anda tadi menyebut momentum. Nah, saya kira ini penting ini momentum itu. Tetapi orang kemudian menyoroti juga soal posisi Ketua Mahkamah Konstitusi yang kemarin dia sudah menyatakan menolak untuk mengundurkan diri ini. Karena apa urusannya ini? Orang dia menjalankan perintah agama menikah kok harus mundur gitu. Dia lupa bahwa persoalannya bukan menikahnya. Kita nggak ngurusin orang menikah gitu ya. Ya, ini Pak Ketua Mahkamah Konstitusi kan dia sedang jatuh cinta. Karena itu orang yang jatuh cinta dianggap buta terhadap lingkungan itu. Jadi sebetulnya bagus betul, jatuh cinta itu bagus betul. Tetapi ada konsekuensi karena dia pejabat publik. Nanti sehari setelah perkawinan misalnya, kita cuma bayangkan, lalu duduk bersama-sama Pak Jokowi sebagai iparnya, lalu membicarakan Pak Jokowi tiba-tiba misalnya di meja makan, itu saya baca di koran bahwa Pak Lanyala dan Pak Yusril mau maju ke judicial review. Atau bukan Pak Jokowi misalnya, teman ngobrolnya begitu. Lalu Pak Jokowi bilang, oh ya? Dia cuma bilang, oh ya gitu. Lalu Pak Ketua Mahkamah Konstitusi mesti paham tuh apa artinya oh ya, terima apa tolak. Kan begitu. Jadi itu akan berpengaruh, walaupun secara sumir, dia akan berpengaruh di dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi. Itu yang disebut sebagai conflict of interest. Jadi nggak ada urusan dengan jatuh cinta. Karena demikianlah etika berpolitik itu dijamin bahwa tidak boleh ada semacam sinopsis kecil masuk lewat jalur-jalur keluarga untuk mempengaruhi kebijakan publik. Itu yang terlarang. Jadi semoga jatuh cintanya Pak Ketua Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan profesionalitasnya tuh. Nah supaya nggak batal karena selalu kekuasaan lebih mampu untuk mengendalikan mereka yang ada di subordinat termasuk Mahkamah Konstitusi, maka memang mesti mengundurkan diri. Jadi bukan karena dia menikah mengundurkan diri supaya dia tidak mendengar bisikan dari mertuanya, dari iparnya, itu maksudnya. Ya. Memang benar. Ya perintah agama pasti nggak boleh kita lawan. Kedua, orang jatuh cinta benar seperti Anda itu. Saya jadi inget joke dulu yang lame untuk olok-olok ketika Pilkada DKI, Bung Rocky. Pada waktu itu disebutkan ada 2 orang nih yang di dunia ini yang susah sekali dikasih tahu. Saat pertama orang yang jatuh cinta, kedua orang yang sudah mendukung Ahok. Jadi jatuh cinta juga pada Ahok. Gitu. Nah, sekarang jangan-jangan gitu juga berlaku juga pada pendukung Pak Jokowi, jangan-jangan ya. Ini jangan-jangan. Iya, fanatisme begitu. Fanatik di dalam cinta itu bagus sekali dan jangan sampai fanatik itu juga membuat ruang konstitusi itu bisa dibuka oleh kunci keluarga, kan nggak bisa kan? Ya. Kan selalu ada pepatah mengatakan bahwa mereka yang jatuh cinta akan menertawakan pembuat kunci. Artinya kunci pun bisa dijebol. Nah, yang bahaya kalau kunci konstitusi itu dijebol oleh orang yang lagi jatuh cinta. Oke. Memang ini serius karena seperti saya sebut ini muara berbagai persoalan itu sekarang yang menjadi besar-besar itu di Mahkamah Konstitusi. Tadi Anda sebut soal gugatan PT 20% atau yang kita sering simplifikasi menjadi 0% gitu. Ada juga soal yang sangat serius dan itu pasti juga berkaitan dengan Pak Jokowi, ini soal ibu kota, undang-undang ibu kota baru, Bung Rocky. Ini ada sejumlah jenderal senior nih, mulai dari Tiasno Sudarto, Letjen Soeharto, Letjen Yayat, Letjen Sunarko, ini top semua ini, termasuk Pak Dr. Maijen Prianto. Ini kan ini orang-orang top semua dan mereka sedang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kalau dari keputusan yang tidak diharapkan sesuai dengan harapan publik, orang akan bilang ini sih gara-gara iparnya Ketua Mahkamah Konstitusi, iparnya Jokowi, kan bisa begitu kan? Ya, itu yang mau saya kasih nasihat supaya silahkan gugat ibu kota baru.
tapi jangan gugat keluarga baru. Oke. Karena kita mau supaya ibu kota itu dipersoalkan terus, dan itu hak dari setiap warga negara untuk mengajukan judicial review atau apapun istilahnya, mau ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung. Tapi intinya kita tidak ingin anggaran itu dijadikan sebagai permainan kekuasaan. Kan selalu dikatakan bahwa ya kita akan bangun ibu kota dengan hutang, nggak bisa tuh, akhirnya APBN juga ternyata nggak sanggup. Sekarang crowdfunding kan itu intinya tuh. Jadi pembuktian di pengadilan nanti gampang, tinggal mengatakan bahwa memang pemerintah berbohong karena dari awal nggak pakai utang, nggak pakai APBN, ternyata pakai APBN. Pada akhirnya APBN nggak cukup, akhirnya datang ke rakyat minta, dan itu nggak ada aturannya. Gimana membangun ibu kota pakai crowdfunding? Itu kan mestinya masuk APBN semua. Bagaimana pertanggungjawabannya tuh? Jadi itu aja udah melanggar undang-undang tuh. Jadi dengan mudah kita katakan mestinya batal demi akal sehat aja tuh IKN tuh. Nggak perlu lagi masuk ke konstitusi tuh, ke MK. Ya. Nah, suasana saya kira ini berbagai momentum ini ke semua bergerak dari berbagai lini, mahasiswa bergerak, terus kemudian para purnawirawan bergerak. Saya kira elemen-elemen sipil juga bergerak, tadi Yusril dan Bang Lanyala bergerak. Ini saya kira menjelaskan mengapa Pak Jokowi pada waktu di Bali kemarin kelihatan marah-marah gitu ya. Dan yang menarik ternyata ini adalah kesimpulannya itu ketika habis marah-marah itu Pak Jokowi kemudian menunjuk Pak Luhut sebagai ketua gerakan Bangga Indonesia, Bangga Produk Indonesia. Jadi apapun persoalannya rupanya Pak Luhut jawabannya. Dan kemudian Pak Luhut tapi memang selalu bisa diandalkan oleh Pak Jokowi karena begitu ditunjuk dia Pak Luhut langsung menjamin bahwa akan ada sampai dana 500 triliun itu akan dibelanjakan semua produk dalam negeri gitu. Kalau kita belajar cara membuat skenario film atau apapun itu, akhirnya terlihat bahwa sebetulnya sebelum Presiden marah-marah udah dikomporin oleh Pak Luhut. Kan itu gampangnya kan. Jadi karena dikomporin Pak Luhut, maka Presiden marah-marah, dan Pak Luhut tahu setelah Presiden marah-marah akan balik lagi ke Pak Luhut penyelesaiannya. Kan gampang aja tuh. Jadi sebetulnya politik istana itu mudah sekali kita baca, bahwa setiap kali ada sesuatu yang menjengkelkan Presiden itu pasti ada pembisiknya tuh. Nah, di dalam logika skenario itu artinya Pak Luhut bisikin bahwa ini macam-macam nih menteri-menteri ini. Kan mestinya Pak Jokowi kan marahin Pak Luhut kan Menko-nya Pak Luhut kan sebetulnya, tapi Pak Luhut melaporkan menteri-menteri teknisnya. Ini cara saya membaca logikanya, bukan saya menuduh. Saya cuma menganalisis bahwa ternyata di ujungnya itu solusinya diberikan pada Pak Luhut. Artinya Pak Luhut yang mengajukan problemnya, sehingga Pak Luhut bilang saya bisa lakukan itu, tapi omelin dulu menteri-menteri itu supaya terlihat bahwa Pak Presiden memang mengerti masalah. Jadi Presiden marahnya pun di remote itu, bukan sekedar AC langit yang ada remote kontrolnya. Emosi Presiden juga ada remote kontrolnya. Nah, sekarang ada remote langit itu yang dipegang oleh pawang hujan kemarin yang di Mandalika. Ya itu artinya begitu jadinya. Bahkan cuaca mendung, emosi Pak Jokowi itu remote-nya dipegang Pak Luhut. Kira-kira begitu. Oke. Tadinya saya berpikir begini, kenapa kok semua disemprot, Pak Luhut nggak kena semprot? Saya menduga, mungkin karena Pak Luhut kan Menko kan nggak pegang portofolio gitu. Saya menduganya tadi, rupanya ada background lain ya. Dan kita tahu Pak Luhut masih berupaya untuk membujuk tokoh-tokoh politik demi kepentingan Presiden berpanjangan. Jadi memang terlihat itu setelah sidang kabinet biasanya bubar aja. Tapi selalu ada 2-3 menteri yang dipanggil Presiden untuk membicarakan desain behind di belakang meja rapat itu kan. Pak Luhut pasti ada di situ terus. Karena Pak Luhut lah yang mengasuh politik Presiden. Pak Luhut lah yang jadi semacam jembatan untuk sebetulnya mengorkestrasi oligarki. Itu yang sebetulnya jadi latar belakang mengapa LSM terus-menerus mempersoalkan Pak Luhut kan.
Dan majalah Tempo juga setiap kali edisi selalu Pak Luhut yang dianggap sebagai konduktor dari problem-problem hubungan antar bisnis dan politik. Jadi sebetulnya Pak Luhut memang udah jadi public enemy, apa boleh buat, Pak Luhut mesti terima itu. Dan beliau mungkin lagi cari cara bagaimana supaya seluruh persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Kan kalau dia berlanjut berlama-lama, oligarki juga makin lama makin nggak percaya lagi bahwa Pak Luhut bisa mengorkestrasi mereka. Apalagi jurnalis internasional udah bersatu untuk memperlihatkan keburukan prestasi Presiden Jokowi. Di Economist kemarin bilang Presiden Folly, ya kedunguan Presiden menyebabkan demokrasi, runtuh Jokowi's Folly itu. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa Indonesia memang terpuruk kok, mau diapain? Tinggal kita tunggu seseorang yang berupaya atau sejumlah masyarakat sipil yang bisa kasih jaminan bahwa kalau terjadi percepatan perubahan politik maka Indonesia bisa diselamatkan. Jadi teori 3 periode udah hilang lah itu. Bahkan teori 2024 juga masih diragukan kok. Ya. Nah, benar memang ini cover majalah Tempo pekan ini tuh jejak Luhut di pembangkit Kayan. Ini kan kemarin yang dilaporkan oleh para 9 LSM kemarin, tapi kemudian ditolak oleh Polri dan dianggap surat menyurat biasa itu ya. Ya itu artinya nanti Polri baru mengerti bahwa kenapa ada laporan terhadap Pak Luhut, karena memang datanya ada itu. Jadi ini bukan surat menyurat. Masa Tempo bikin investigasi dianggap surat menyurat, dan seluruh kolom di situ, opini yang ditulis macam-macam pakar di situ memperlihatkan bahwa jurnalis Indonesia dan jurnalis internasional tahu yang disebut kejahatan bisnis dari kekuasaan. Itu sebetulnya yang mesti jadi latar belakang. Jadi saya kira nanti Pak Polisi begitu baca majalah Tempo mengerti mengapa LSM ini datang melaporkan gratifikasi pada Pak Luhut. Jadi akan ada laporan baru dan nggak boleh lagi ditolak bahwa soal ini cuma masalah hari asal CS dengan Pak Luhut. Ini adalah problem nasional yang punya dimensi internasional, karena akan terbongkar-membongkar tentang dan cangkang yang disembunyikan di luar negeri, bahkan data-data pajaknya pasti dipegang oleh LSM. Karena LSM lebih cepat punya akses terhadap kejahatan korupsi dan politik dibandingkan kekuasaan yang selalu menutup akses itu. Ya. Dan saya kira ini kita sudah ingatkan ya berkali-kali dalam forum ini bahwa kalau Pak Luhut mulai membuat perseteruan dengan Haris dan Fathia itu jangan dilihat itu urusannya Haris dan Fathia saja, ini urusannya kepada komunitas LSM internasional dan juga media-media internasional, dan Tempo sudah memulainya ini gitu ya. Ya, jangan sampai Tempo dibredel lagi tuh. Tiba-tiba ada istilah bredel. Jadi beredar oleh buzzer, biasanya kan langsung Tempo itu diserbu lalu selesai isunya, seolah-olah selesai. Enggak, isu ini akan ada terus. Jadi sekali lagi bangsa ini lagi diuji, mampu nggak kita munculkan seorang pemimpin? Pasti mampu tuh. Karena dari kekacauan selalu ada harapan. Ya. Oke, tapi saya kira tadi walaupun kita kemas dengan bercanda, tapi topiknya semua serius gitu. Saya ingin agak menurunkan tensinya gitu. Apakah Anda hari ini akan bergabung dengan Bu Mega untuk ikut lomba masak rebus-rebusan? Karena kan Anda juga termasuk penganut hidup sehat, kayak hidup sehat. Ya, itu viral di media Mas. Dan saya kira selamat Bu Mega untuk mencoba membujuk masyarakat Indonesia supaya hidup sehat. Itu bagian yang bagus dari Bu Mega. Tapi jangan lupa setelah itu saya ingin nasi goreng, dan nasi goreng nggak bisa direbus loh Bu Mega. Oke, have a nice Monday, dan jangan lupa salam 0%. Kita bersama dengan Lanyala dan Yusril Issa Mahendra. Kita bersama Lanyala, bersama Yusril, kita bersama Fathia, bersama Haris. Dan kalian datanglah bersama FNN untuk menegakkan dalil-dalil etika politik. Mantap ya. Mantap.